أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا وعلى أهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa nashkurullaha syukran katsira. Ayqadana Allahu hadha as-sabah sabahan mubakkiran. Wa narju min Allah an yaj'ala a'malana a'malan salihatan wa taqabbala minna ruku'ana sujudana wa a'malana salihah ajma'in. Wa narju min Allah an yaj'alaha fil mawazinil hasanah yaumal qiyamah. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan nuwasilu darsana fi darsi tafsir min juz'il amma min surati Abasa al-ayah wahidah hatta sadisata ashar min kitab at-tashil li ta'wil tanzil. Kita akan lanjutkan pelajaran tafsir dari tafsir juz amma juz 30. Kita masih melanjutkan pembahasan surat Abasa. Tafsir dari surat Abasa dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Terakhir telah kita bacakan di antara pembahasan yang disampaikan oleh al-muallif dalam kitab ini, kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, yakni pertanyaan selayaknya seorang mukmin untuk menyambut saudaranya dari kalangan ahlul iman walaupun mereka orang-orang yang du'afa dan fuqara. Kemudian beliau meminta untuk disebutkan beberapa dalilnya yang menunjukkan agar kita tidak meremehkan orang-orang du'afa, orang-orang fuqara, memberikan hak bagi mereka, menyambut mereka dengan gembira, dengan senang, dengan senyuman, dan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada sesama kaum muslimin, dan tidak membeda-bedakannya ketika yang datang itu du'afa, fuqara atau aghnia. Dan telah kita bacakan beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau di sini, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 52 dan seterusnya, dalam surat Al-Kahf ayat 28, demikian juga dalam surat Abasa ini di ayat yang ke-5 sampai 11 yang menceritakan tentang kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Demikian juga sebuah riwayat hadis yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat A'idh ibnu Amr yang menceritakan kisah Abu Bakar dengan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu Salman, Suhaib dan Bilal, di mana Abu Bakar membuat mereka marah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegur Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga di dalam surat Hud ayat 25. Nah, telah kita bahas juga bahwa kalimat kalla yang dimaksud dengan kalla ini merupakan kalimat rad'in wa zajar, kalimat hardik untuk untuk menghardik, zajar untuk mengingatkan dengan peringatan keras, seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi kalla innaha tazkirah, itu seakan-akan maknanya adalah laisal amru kama taf'alu ya Muhammad.
bukan seperti yang kamu lakukan, bukan seperti itu perintahnya wahai Muhammad. Minal iqbal alal kafir al mustaghni, berusaha iqbal yakni gembira ketika bertemu, menampakkan senyum ketika bertemu dengan orang kafir yang tidak membutuhkan nasihat, wal ilhah alaihi wal i'rad 'anil faqir ad-dha'if, tapi berpaling dari orang yang fakir dan dhaif, alladzi ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ini teguran, kalla, itu seakan-akan menegur apa yang kau lakukan bukan seperti itu perintahnya, akan tetapi hendaknya berusaha untuk menyambut siapapun yang datang kepadanya, kepada beliau, baik itu dari kalangan orang yang dhaif ataupun dari kalangan orang yang al-ashraf, ya, terhormat. Baik. Kemudian pertanyaan qauluhu ta'ala faman syaa'a dzakarah. Soal pertanyaan qauluhu ta'ala faman syaa'a dzakarahu litakhir am litahdid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat 12, apakah ini untuk pilihan atau ancaman? Faman syaa'a dzakarahu, siapa yang mau maka dia akan mengingatnya, silahkan dia mengingatnya. Ini pilihan atau ancaman? Maka al-jawab, kata beliau, as-shawabu wal ilmu indallah, yang benar dan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, annaha litahdid, bahwasanya bentuk kalimat seperti ini, jumlah seperti ini, faman syaa'a dzakarahu, siapa yang mau ambil pelajaran, siapa yang mau ya ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar dan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala ini untuk ancaman. Ya, ini untuk ancaman. Walaupun pada hakikatnya diberi pilihan. Seorang yang mau mengambil pelajaran, seorang yang mau mengingat Allah, zikrullah, dan tidak mau mengingat Allah, terserah. Ya, tidak dipaksa. Sama halnya seperti setiap orang tidak dipaksa untuk berbuat sesuatu. Dia bisa berangkat ataupun dia tidak berangkat. Dia ke kanan ataukah dia ke kiri. Apakah dipaksa? Tidak. Silahkan, siapa yang mau ke depan, siapa yang enggak mau ya diam saja. Faman syaa'a tataqaddam wa man syaa'a tatawaqqaf, misalnya. Ya, faman syaa'a taqaddama wa man syaa'a tawaqqafa. Itu contoh. Taib. Namun beliau di sini lebih condong kepada bentuk kalimat seperti ini adalah tahdid, ancaman keras. Bidalili qaulihi ta'ala, ini berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, qutilal insanu ma akfarahu, manusia, insan itu akan disiksa dengan apa yang dia ingkari. Itu dia, dengan apa yang telah dia ingkari. Datang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terserah kamu mau ambil perintah itu atau kamu tolak, kamu ingkari, terserah. Ini takhir atau tahdid, disuruh pilih atau ngancam begitu. Ya, wallahu a'lam, ini ancaman. Walaupun pada hakikatnya kita atau manusia disuruh memilih, tidak ada manusia itu yang dipaksa. Karena kalau seperti pemahaman Jabariyah, mereka menganggap bahwasanya manusia ini kehidupannya dipaksa. Sehingga terkadang ya mereka meyakini bahwa orang-orang yang berbuat dari perbuatan-perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik, terlebih lagi perbuatan buruk, mereka tidak mau tahu, semua disandarkan kepada Allah. Ini merupakan perbuatan Allah yang manusia dipaksa untuk itu. Sehingga ketika ada seorang yang berbuat kejahatan, mencuri, berzina dan yang semisalnya, maka mereka akan mengatakan ini dipaksa. Ya, mereka melakukan itu karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa berbuat apa-apa lagi karena Allah Taala yang berkehendak. Enggak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka melakukan perbuatan itu mereka dipaksa. Jadi tidak bisa disalahkan manusia. Salahkan yang memaksanya, berarti itu. Naudzubillah, ini perbuatan yang menghina Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkannya, merendahkan kehormatan Allah Tabaraka wa taala. Tidak demikian.
senantiasa kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selaku seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya terus membela Allah, membela kehormatannya, keagungannya. Jangan sampai ada sedikit pun yang menunjukkan kerendahan bagi Allah Tabaraka wa taala, karena ini sebagai bukti kita mentauhidkannya, menta'zimnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sering mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Maka kita buktikan bagaimana kita meninggikannya, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang benar ini adalah tahdid. Di antara dalilnya adalah apa yang akan dibahas juga nanti, qutilal insanu ma akfarahu. Wa hiya ka qoulihi ta'ala, dan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang berkehendak, siapa yang mau silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang berkehendak, siapa yang mau silahkan kafir. Takhir atau tahdid? Allahu a'lam. Ini tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a falyu'min, siapa yang mau silahkan dia beriman. Enggak dipaksa. Tapi ingat, masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Masing-masing pilihan ada konsekuensinya dan mengandung risiko-risiko di sana. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau maka hendaknya dia beriman, ada konsekuensinya dan ada risikonya. Tapi ada juga kenikmatan di dalamnya. Risikonya ya akan mendapatkan penentangan dari orang-orang yang memusuhi keimanan, yang tidak menyukai keimanan. Itu di antara risiko yang harus diterima. Karena itu merupakan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang telah beriman. Wa man syaa'a falyakfur, namun barang siapa yang mau silahkan kafir. Ini bukan perintah justru kafir, bukan. Ini siapa yang mau silahkan. Nah, ini tahdid. Ya, ini tahdid untuk mengancam. Wadih ikhwan, jelas ya? Baik. Nah, itu terdapat di dalam ya ayat ini, di dalam ayat yang kita bahas, yakni faman syaa'a dzakarahu, siapa yang mau maka dia akan mengambil pelajaran ataupun mengingatnya. Nah, kemudian berikutnya soal ila madza yarji'u ad-dhamiru fi qoulihi ta'ala innaha tadhkiratun wa fi qoulihi ta'ala faman syaa'a dzakarahu. Kemana domirnya ini kembali? Pada firman Allah Subhanahu wa taala, innaha tazkirah. Ha kembali kemana domirnya? Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a dzakarahu. Kemana kembali dzakarahu? Hu-nya kembali kemana domirnya? Pertama, innaha tazkirah. Ayatnya yang lainnya yakni zakarahu, hu-nya itu dhamir, kata ganti. Itu apa yang dimaksud maksudnya? Kembali, penunjukannya kemana? Ya, kembalinya dhamir-dhamir tersebut. Maka jawabnya kata beliau di sini, al-jawab, kalau kita lihat ayatnya lagi, coba perhatikan ayatnya. Kalla, setelah wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, kemudian Allah mengatakan kalla innaha tazkirah. Kalla tadi sudah kita jelaskan, itu kalimatuz zajar, ya, kalimatuz zajar wal rada' untuk menghardik, untuk membentak ataupun untuk menegur, ya. Kalla innaha tazkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia. Kemana kembalinya hanya itu? Nah, itu dia. Kan biasanya begini, dhamir itu kan jelas kata ganti sebelumnya. Dhamir itu merupakan kata ganti dengan isim yang terdekat dengannya. Biasanya seperti itu. Contoh misalnya, ya,
Ra'aitu Khadijah, misalnya ra'aitu Khadijah. Kemudian dia mengatakan a'taituha at-ta'am, a'taituha at-ta'ama. Ya, aku telah melihat Khadijah, summa a'taituha at-ta'ama. Aku telah melihat Khadijah, kemudian aku beri dia makanan. Nah, a'taituha hanya itu kembali ke mana? Ya, ke Khadijah. Itu maksudnya. Ya, biasanya seperti itu. Makanya di sini muncul pertanyaan dan dibahas oleh para ulama. Para ulama membahas ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha tazkirah." Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia adalah tazkirah. Apa tazkirah? Peringatan, bukan karcis. Ya, kalau dalam secara lughatan tazkirah bisa bermakna apa? Karcis, tazkiratul ta'irah, tiket pesawat. Peringatan, ya, sebagai peringatan, zikr. Kalla innaha tazkirah. Kalau kita ingin kembali kepada ayat sebelum-sebelumnya, isyaratnya kemana itu penunjukannya? Enggak ada kan yang muannas? Ya, ada tidak? Enggak ada disebutkan apa-apa. Nah, disitulah para ulama membahasnya. Demikian juga setelahnya, kalla innaha tazkirah, setelahnya apa? Faman syaa dzakarahu, siapa yang berkehendak, siapa yang mau, maka akan mengingatnya, bukan dzakaroha. Seharusnya apa? Kembalinya bukan hu, tapi apa? Dzakaro ha, kata gantinya. Kenapa? Karena yang lebih terdekat isimnya tazkirah. Ya kan, yang lebih dekat apa? Isim sebelumnya apa? Tazkirah. Tazkirah kalau mau dijadikan domir, maka yang lebih pas dia diganti domir dengan ha, bukan hu. Taib. Nah, jadi di sini akan dijelaskan oleh al-muallif. Paham ini ya, kenapa beliau utarakan atau sampaikan pembahasan ini pada pembahasan ini. Ila madza yarji'u ad-dhamiru fi qoulihi ta'ala innaha tazkiratun wa fi qoulihi ta'ala faman syaa'a dzakarahu. Al-jawab, maka jawabannya ad-dhamir fi qoulihi ta'ala kalla innaha yarji'u ilal mau'izah. Rujuknya, kembalinya kepada mau'izah yang banyak. Ini kan nasihat semua ini. Jadi disimpulkan langsung nasihat dari kisah awal, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Terus kisah ini sampai disebutkan tentang wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menyimpulkan semuanya itu adalah mau'izah. Apa mau'izah? Nasihat. Ya, peringatan. Nah, itu dia tazkirah. Kalla innaha, maksudnya ini kisahnya ini. Kisah-kisahnya ini semuanya adalah tazkirah, mau'izah. Sehingga kata mereka bahwasanya kalla innaha, dhamir itu kembali kepada al-mau'izatu allati wa'adallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi muamalati man jaa yas'a wa huwa yakhsha. Jadi dhamir tersebut kembalinya kepada mau'izah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah kepada seorang yang datang berusaha untuk mencari nasihat dan datang dalam keadaan takut. Jadi ini merupakan mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk nabinya. Sehingga dhamirnya kembali ataupun pembentukan dhamirnya dengan dhamir muannas. Ya, ha, kalla innaha. Ini jawaban para ulama bahwa ha tersebut kembali kepada mau'izah allati wa'adallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa fi muamalati man istaghna. Nah, ini juga merupakan mau'izah yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada nabinya di dalam bermuamalah kepada orang-orang yang istaghna, orang-orang yang tidak butuh nasihat, merasa cukup
dan tak butuh nasihat. Ai al-wasiyatu bil musawati bainan nasi fi iblaghil ilmi lisyarifi wal wadi'i wal ghani wal faqir. Maksudnya apa? Ini wasiat. Wasiat dari Allah tabaraka wa taala untuk kesamaan hak di antara manusia. Bil musawah, sawa. Bahwasanya di antara manusia bil musawati bainan nas. Sama di antara manusia, jangan beda-bedakan. Fi iblaghil ilmi, dalam menyampaikan ilmu, jangan pilih-pilih. Ya, jangan pilih-pilih sehingga harus dipilih-pilih. Oh, ini kajian orang kaya, ini kajian orang enggak berada. Ya, ini kajian orang kaya, ini kajian orang kurang berada. Ya, makanya agak miris juga kalau ada kajian-kajian kemudian ada uang masuk gitu ya. Yang enggak punya duit kadang, aduh saya enggak punya duit. Ya, makanya ada sebagian guru-guru kita juga, ustaz-ustaz kita berpendapat itu kurang pas. Ya, kajian-kajian yang sifatnya tertutup tapi di-share, kemudian ada uang masuk yang sangat mahal. Walaupun kita katakan ya kita kan butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh sewa tempat, butuh sewa kursi ini. Iya, tapi setidaknya seperti itu akan menimbulkan rasa bagi orang fuqara, itu rasa gimana gitu. Padahal mereka butuh ilmunya tapi nggak ada duit, kan gitu ya. Tapi nggak ada duit. Walaupun namanya menuntut ilmu, ya bisa di tempat yang lain. Tapi akhirnya dengan cara tertutup seperti ini mengakibatkan orang-orang fuqara akan ya merasakan bagaimana tidak bisanya mereka masuk untuk menuntut ilmu. Tapi kalau di masjid misalnya tempat terbuka seperti ini, ya siapapun boleh datang silahkan. Siapapun mau agniya, mau fuqara, siapapun dia yang mau kabir, mau shagir, silahkan datang untuk belajar gratis. Ya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, pelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terkesan wahyu yang Allah taala turunkan itu harus mahal kan begitu. Walaupun memang dalam menuntut ilmu harus mengorbankan biaya, mengorbankan harta. Tapi ada orang-orang yang tidak memiliki harta, jangan sampai mereka terhalang untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di sini adalah wasiat. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bil musawati bainan nas, untuk menganggap sama di antara manusia fi iblaghil ilmi, dalam menyampaikan ilmu. Ya, dalam menyampaikan ilmu. Terlebih lagi sikap-sikap dai yang mungkin terasa ramah ketika bertemu dengan orang-orang aghnia. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ketika bertemu dengan orang-orang yang berada, orang-orang berpangkat, orang-orang tinggi, orang yang kaya, orang-orang mulia di tengah manusia, yang terhormat di tengah manusia, kemudian mereka datang dengan ramah, senyum, menyambutnya dengan gembira, berkata lemah lembut, menyampaikan dengan pelan, kemudian seterusnya. Padahal mereka terkadang merasa enggak butuh. Kenapa? Karena merasa mereka punya uang, punya harta. Saya bisa beli kaset, saya bisa beli buku banyak untuk dapatkan ilmu. Ya, kemudian tatkala bertemu dengan orang-orang fuqara, bertemu dengan orang miskin, masuk ke pedalaman, enggan, ogah. Padahal semua membutuhkan ilmu. Jangan sampai seperti itu. Ya, maka kita menyampaikan ilmu kepada siapapun, baik itu di tempat yang di sana mayoritas orang-orang besar, orang kaya, ataupun ketika diminta ke tempat orang-orang yang ya di pelosok-pelosok fakir, kemudian mereka miskin, kurang ini kurang itu, datangi kemudian sampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di sana. Jangan pilih-pilih. Ya, jangan pilih-pilih. Ini juga teguran bagi para duat, para dai, ketika berdakwah itu, ketika memilih itu dengan timbangan ilmu, jangan dengan timbangan dunia. Jangan dengan timbangan berapa di sana gajinya. Ini enggak pantas sebenarnya. Ana pribadi. Ya, jangan tanya itu seharusnya. Akan tetapi yang dilihat adalah bagaimana kondisi orangnya, itu yang dipelajari, dipertimbangkan. Ini kondisi orangnya, sehingga kita bisa bersikap. Ini kita agak level gimana yang mau kita hadapin? Apakah memang sudah terpelajar atau memang sama sekali orang-orang primitif gitu ya? Apakah orang yang memang keras atau memang orang yang lembut atau orang yang mungkin sudah faham tentang Quran yang mau dihadapi? Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada sahabat Muaz ya, ketika ingin diutus kepada ke Yaman, Nabi SAW memberikan, sungguhnya engkau akan mendatangi ahlu kitab. Ya, innaka ta'ti ahlul kitab. Jadi Rasulullah sudah kasih tahu, ini yang kau datangi ahlul kitab, hati-hati kamu.
Ya, tidak seperti orang-orang biasa. Mereka tahu kitab. Hati-hati, siapkan hujahmu, karena mereka akan memberikan argumentasi dan seterusnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mungkin yang tidak pernah tersentuh dengan kitab, tidak tersentuh dengan nasihat. Mungkin mereka lebih mudah untuk menerimanya. Maka ini yang seharusnya dipertimbangkan oleh setiap dai ketika mereka diminta untuk memberikan atau menyampaikan ilmu, bukan dari timbangan dunia, tapi dari timbangan syariat, dari timbangan ilmu. Ketika mempertimbangkan, saya mengisi situ atau tidak, gitu ya. Oh, tidak dulu, nanti dulu. Iya, dengan catatan begini dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh dengan teguran ini. Ini kan teguran, ini wasiat. Kalla innaha tadhkirah, Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ini adalah apa? Peringatan, mau'izah. Faman syaa'a dzakarahu, kata Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa yang mau ambil ini pelajaran ini. Ya, ini takhir apa tahdid? Tadi kita sudah jawab apa? Tahdid, ancaman bagi kita. Silakan ini ambil jadi pelajaran. Apa pelajarannya dalamnya? Jangan meremehkan orang-orang duafa dalam iblaghul ilmi, dalam menyampaikan ilmu. Jangan pilih-pilih. Jangan karena mereka orang-orang yang rendahan, yang nggak bisa diambil manfaat hartanya, malas didatangi. Karena kan sebagian, wah untuk wasilah dakwah kita datangi orang-orang kaya supaya bisa membantu dakwah. Terus orang miskin nggak bisa bantu dakwah, sehingga nggak mau didatangi. Datangi juga mereka, datangi rumah mereka, datangi tempat tinggal mereka, ajak mereka, ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa membantu dakwah. Betapa banyaknya orang-orang yang di sekeliling Nabi yang telah membantu dakwah Nabi, umumnya mereka siapa? Du'afa, seperti yang ditanyakan oleh Herakl kepada Abu Sufyan. Siapa pengikut-pengikut Muhammad yang kau sampaikan tersebut? Asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Kan itu ya? Ya begitu ya kalimatnya. Nah, fa asyrafun nas yattabi'unahu. Ini pertanyaan Herakl kepada Abu Sufyan. Apakah orang-orang mulia yang ittiba kepada Muhammad, ya, au du'afa'uhum, atau orang-orang du'afanya? Apa kata Abu Sufyan? Du'afa'uhum. Yang du'afa orang-orang lemah yang ikut Nabi, yang bantu dakwah Nabi itu orang-orang lemah. Kenapa? Mereka lebih tulus. Ini bukan merendahkan orang aghnia, bukan ya, orang asyraf. Tapi begitulah umumnya. Seharusnya kita lebih banyak mendekati orang-orang yang du'afa. Diajak, sampaikan ilmu. Kenapa? Pengorbanan mereka, ya Allah. Ya, subhanallah. Kadang mereka enggak mau berpikir, mau makan, mau enggakah, yang penting kita bantu dakwah Allah. Iya, seperti itu. Orang-orang yang doa apa? Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Beda halnya mungkin, ini pandangan umum, orang yang agnia tatkala diminta untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia pikir? Siapa yang ngurus harta saya ini? Usaha saya di sana, di sini, di situ. Dia akan terpikir itu. Itu akan menjadi beban dan akan menjadi penghalang. Beda halnya orang du'afa. Tatkala diajak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mudah untuk terjun. Kenapa? Apalagi yang mau dicari? Enggak ada yang dikhawatirkan di belakangnya. Kenapa? Karena di belakangnya juga enggak ada beras. Ya, makanya enggak ada, ininya enggak ada. Sehingga apa? Ya, sehingga mereka lebih, ya, mau membantu kemudian lebih ke depan. Nah itu, jadi jangan sepelekan. Artinya jangan kita hanya menganggap yang bisa membantu dakwah hanya dari kalangan aghnia. Justru kita dapati dalam sejarah yang paling banyak membantu dakwah Nabi khususnya adalah orang-orang fuqara dan orang-orang du'afa. Itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat kata beliau. Ya, al-wasiyah bil musawati bainan nas fi idlaghil ilmi lisyarifi wal wadi'i wal ghani wal faqir. Jadi sama di antara manusia dalam menyampaikan ilmu, apakah dia orang mulia, apakah orang rendah, wadi', rendah, wal ghani, apakah orang kaya atau orang fakir. Wa minal ulama'i man qala innad dhamira yarji'u ila hadhihi surah. Ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa dhamir ha tersebut kembali kepada suratnya ini, surat Abasa. Jadi kalla innaha tazkirah, sekali-kali tidak, sesungguhnya surat Abasa ini adalah peringatan, tazkirah. Ya, sama juga intinya ke sana. Taib. Amma ad-dhamiru fi qoulihi ta'ala faman syaa'a dzakarahu.
Adapun dhamir pada firman Allah Ta'ala, barang siapa yang berkehendak maka dia akan zikruhu, mengingatnya, zakarahu, dia akan mengingatnya, mengambil pelajarannya. Maka falil ulama'i fihi qaulani, pada ulama kita ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat, ada dua qaul ketika menjelaskan zakarahu tersebut. Ahaduhuma, salah satu dari kedua pendapat tersebut, annahu yarji'u ila Allah azza wa jalla. Fal ma'na faman syaa dzakarallaha. Ada yang berpendapat, atau salah satu dari dua pendapat, ketika menjelaskan dhamir hu-nya itu siapa dan kembali kemana. Sementara sebelumnya disebutkan dhamir apa? Ha. Ya, yang kata para ulama bahwasanya, kata beliau di sini, ha tersebut kembali kepada mau'izah, atau ada yang mengatakan kembali kepada surah Abasa. Nah, ayat selanjutnya kenapa domirnya hu? Maka mereka mengatakan domir tersebut kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Faman syaa dzakarallaha. Jadi seakan-akan seperti itu. Siapa yang mau maka dia akan mengingat Allah. Dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada yang berkata demikian. As-tsani, pendapat yang kedua, annahu yarji'u ilal Qur'an, bahwa dhamirhu di situ faman syaa'a dzakarahu kembali kepada Al-Qur'an. Faman syaa'a dzakarahu, siapa yang mau, siapa yang berkehendak, maka dia akan mengingat Al-Qur'an. Jadi ada dua pendapat ketika menyebutkan dzakarahu, yakni zikrullah dan zikru Al-Qur'an. Siapa yang berkehendak, siapa yang mau, ya dia akan mengingat Allah. Siapa yang mau juga gak usah ingat Allah, kan begitu. Siapa yang mau maka dia akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Ya, siapa juga yang mau ya tidak usah dia ambil pelajaran dari Al-Qur'an. Tahdid, ancaman. Taib. Jadi annahu yarji'u ilal Qur'an. Fal makna faman syaa'a qara'ahu wa 'amila bih wallahu a'lam. Jadi siapa yang mau maka silahkan dia baca Quran dan dia amalkan. Nah, kedua-duanya bisa dibawakan ke sana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Ini dia tentang dhamir innaha tazkirah faman syaa'a dzakarahu. Kemudian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah. As-su'al berikutnya, as-su'al mal muradu bis-suhufil mukarramah. Mal muradu bis-suhufil mukarramah. Siapa yang dimaksud dengan, apa yang dimaksud dengan, siapa ya? Apa yang dimaksud dengan as-suhuf al-mukarramah? Lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ya. Catatan-catatan, lembaran catatan yang dimuliakan. Siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan as-suhuf, sahifah, lembaran as-suhuf al-mukarramah? Al-jawab, kata beliau, jawabannya hiyal lauhul mahfuz wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, yang dimaksud di dalam ayat tersebut fi suhufil mukarramah, yakni fi lauhil mahfuz. Baik. Kemudian yang berikutnya soal wadih, jelas ya? Suhufil mukarramah, kata beliau, wallahu a'lam, maknanya adalah Allahul mahfuz. Soal, pertanyaan lagi berikutnya, qauluhu ta'ala mutahharah. Mutahharatun min madza? Firman Allah Subhanahu wa taala mutahharah. Ya, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan, marfu'ah, dan disucikan. Ya, mutahharah dengan isim maf'ul, tahhara, yutahhiru, tathhir, mutahhir, mutahhar. Ini dibaca mutahhir, mutahhar berarti apa? Isim maf'ul, yang disucikan, bukan mutahhir, bukan yang mensucikan, bukan pensuci, pembersih, tapi yang dibersihkan, yang disucikan. Baik. Mutahharatun min madza? Disucikan dari apa, kata beliau? Ya, suhufin mukarramah tadi, suhufin mukarramah itu disucikan dari apa?
Al-jawab mutahharatun minad danas wa mutahharatun minaz ziyadah wan naqs wa mutahharatun minasyirki wa mutahharatun minan nuzuli 'alal musyrikin. Ini kata beliau. Jadi lembaran-lembaran yang mulia tersebut atau lauh mahfuz, tempat dicatatnya seluruh kejadian, lembaran-lembaran sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditulis semua kejadian di sana dari awal sampai akhir, semua sudah tertulis di sana, tinggal menunggu kejadiannya saja. Disitulah para ulama membedakan istilah qada dan qadar. Disitulah para ulama membedakan kalimat qada dan qadar. Ya, jadi ada sesuatu yang sudah terjadi yang Allah Ta'ala tetapkan, kemudian ada yang sudah ditetapkan tapi belum terjadi, sudah tertulis di sana tapi belum kejadian. Ya, itu dia. Sehingga yang membedakan qada dan qadar. Sebagian mereka mengatakan qada adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Yang sudah kejadian itu qada. Jadi kewajiban maksudnya sudah ditunaikan. Kan mengqada namanya kan, sudah ditunaikan. Ya, apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terjadi. Seperti Allah menuliskan bahwasanya Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW, umurnya sekian, ditetapkan kejadian-kejadiannya. Udah terjadi belum? Sudah terjadi. Tapi ada enggak yang belum terjadi? Ada. Di depan kita ada yang banyak belum terjadi, tapi udah tertulis. Ya. Apa yang nanti terjadi setelah taklim ini bagi kita masing-masing udah ketulis. Kita tinggal mengikutinya saja ataupun mengusahakannya yang terbaik. Baik. Nah, itu dijaga. Catatan-catatan itu yang ada di Suhuf Mukarramah itu dijaga, yang ada di Lauh Mahfuz. Dijaga dari apa? Dari danas. Danas itu najas, kotoran-kotoran. Mutahharah minaz ziyadah wan naqs. Disucikan maksudnya itu dijaga, ya, namanya disucikan, dijaga dari tambahan dan kekurangan, ya, dari penambahan dan pengurangan, sehingga enggak ada satupun yang boleh menambahi catatannya. Ya, ditambahin catatannya. Bahwasanya umurnya misalnya 60 ditambahi 62 bulan. Itu di film-film itu ya, ada ya. Film-film kemudian datang ke sana dirubah akhirnya, wah, nambah umur saya. Enggak bisa. Enggak bisa ditambahi, tidak dikurangi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk merubah, menambah atau mengurangi takdir. Ya. Dan umur manusia itu bisa saja Allah tambahi dan Allah kurangi. Mungkin atau tidak? Mungkin saja. Ada seorang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, umurnya sampai misalnya 25 saja, tuliskan. Namanya kan Allah yang menulis takdir. Umurnya sampai 25. Tapi saat mendekati ajalnya dia ditolong oleh orang, jadi tidak jadi meninggal dunia. Sehingga umurnya ditambah 20 lagi jadi 45. Nah, ini kan Allah yang takdirkan. Bisa enggak seperti itu? Iya. Setelah umur 45 dia tertimpa sakit. Ya, dengan sakitnya itu dia meninggal. Tapi dia tidak jadi meninggal karena dia dapat obat yang bagus. Sehingga umurnya panjang lagi jadi 60. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Sampai umur 60 kemudian dia sudah sakit-sakit parah. Namun dia banyak berdoa kepada Allah sehingga tidak jadi dimatikan. Allah berikan lagi 10 tahun. Makanya doa itu bisa merubah takdir. Ya, berdoalah. Yaitu kehendak Allah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menuliskan cerita manusia, jalan kehidupan manusia. Sehingga bagi kita hanya mengusahakan saja, berusaha yang terbaik. Banyak berdoa untuk kebaikan. Banyak berusaha dengan usaha kebaikan. Kayaknya ada hadis kan, jika ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka doa bisa merubah takdir. Bisa saja. Yang awalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan umurnya sekian, dia kejadiannya sekian, tapi Allah rubah karena doanya. Allah rubah karena doanya. Kejadiannya jadi yang lainnya. Baik. Jadi apa jemaah Allah Subhanahu wa taala? Jadi mutahharah minaz ziyadah wan naqs. Mutahharah minasyirki. Dijaga dari kesyirikan. Mutahharah minan nuzul 'alal musyrikin, dan dijaga dari, ya, turun kepada orang-orang musyrikin.
Wa qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, was-suhuf, bahwasanya lembaran-lembaran mutahharatun, suhuf adalah mutahharah, li'anna as-suhufa yaqa'u 'alaiha tathhir. Jadi suhuf itu disucikan karena suhuf yakni yaqa'u 'alaiha tathhir, berlaku baginya tathhir, pensucian, penjagaan, pembersihan. Faja'ala tathhira liman hamalaha aidon. Demikian juga Allah menjadikan tathhir ini bagi orang yang membawanya. Bagi orang yang membawanya. Itu diantaranya lembaran-lembaran kitab, yaitu Al-Quran atau suhuf Ibrahim wa Musa. Karena itu sudah tertulis di sana, ya, sebagaimana suhuf al-mukarramah, maksudnya lauh mahfuz dijaga. Demikian juga orang yang menjaga Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini dijaga atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijaga sampai hari kiamat. Maka orang yang menjaga Al-Quran, Allah akan jaga dia juga. Allah akan sucikan orang yang menjaga Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensucikan lauh mahfuz, mensucikan Al-Quran. Orang yang membawa Al-Quran, yang menghafal Quran, akan Allah sucikan juga dia. Itu maksudnya beliau di sini. Ya, kata Imam Al-Bukhari, as-suhuf mutahharah li'anna as-suhuf yaqa'u 'alaiha tathhir. Berlaku atasnya tathhir. Tathhir itu penjagaan, pensucian. Faja'ala tathhir liman hamalaha aidon. Orang yang membawa Al-Quran tersebut, baik dia menghafalnya, mengamalkannya, ya, ataupun membacanya, menyampaikannya, adab-adab terhadap Al-Quran ya dilakukan semua, maka orang-orang tersebut juga akan dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik. Kemudian berikutnya as-su'al, ma hiya allati fis suhufil mukarramah? Apakah yang terdapat di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan tersebut, dalam suhuf al-mukarramah? Ya, jawabannya adalah hiya at-tazkirah. Dalam lembaran mukarramah tersebut adalah peringatan-peringatan. Fal makna kalla innaha tazkirah fi suhufin mukarramah, wa qawluhu faman syaa'a dzakara jumlah i'tiradiyah. Wallahu a'lam. Paham enggak antum jumlah i'tiradiyah? Nah, coba lihat ayatnya, coba lihat. Gini dia. Kalla innaha tazkirah fi suhufin mukarramah. Ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah tazkirah, peringatan. Di mana peringatan itu? Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah, tertulis, terjaga, suci, dijaga. Di mana? Di lauh mahfuz. Apa tengah-tengahnya ini? Faman syaa'a dzakarahu. Makanya seakan-akan kan enggak nyambung. Faman syaa'a dzakarahu. Karena ini kata para ulama adalah jumlah i'tiradiyah. Ya, i'tiradiyah itu maksudnya jumlah tersendiri, sama seperti misalnya ini tadi ya, ada kalimat misalnya rahimahullah. Ya, kan itu kan jumlah i'tiradiyah dia. Jadi jumlahnya itu di selah-selah kalimat gitu. Sebenarnya dia bukan nyambung ke situ, tapi nyambung ke sebelah yang berikutnya. Itu dia. Paham ya? Nah, itu namanya ada nanti jumlah i'tiradiyah. Ada banyak itu. Kadang ada penulis menyebutkan jumlah i'tiradiyah. Biasanya bercerita demikian, kemudian dia di garis kecil gini, cek. Garis lagi kecil, baru sambungan kalimat sebelumnya. Itu biasanya disebut dengan jumlah i'tiradiyah. La mahalla laha minal i'rab. Tidak perlu di-i'rab seperti itu. Seperti kalimat rahimahullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Doa-doa itu biasanya jumlah yang diambil, dimasukkan. Ya, begitu ya. Misalnya seorang mengatakan atau menulis ya bahwasanya hadza alkitab min ta'lifi ya Syekh fulan fulan. Ya, kemudian disebutkan dia fulan ini alladzi ini gitu ya. Kemudian baru sambung kalimatnya tadi. Nah, itu jumlah i'tiradiyah namanya. Nengah-nengahin. Ada penjelas dia begitu untuk menjelaskan tadi itu. Dibutuhkan dia untuk dijelaskan. Itu jumlah i'tiradiyah. Nah, seakan-akan begitu dia. Kalla innaha tazkirah fi suhufim mukarramah. Faman syaa'a dzakara, itu jumlah i'tiradiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya,
terakhir mungkin ya, soal manil muradu bis safarah? Siapa yang dimaksud dengan as-safaratu atau bis safarati? Siapa yang dimaksud dengan as-safaratu? Apa ini bentuk mufradnya? Safir atau safir ya, atau safir. Taib. Siapa yang dimaksud dengan as-safarah di sini? Jawabannya jumhur ahli ilmi ala anna al-murada bis safarati humul malaikah. Jumhur ulama, jumhur ahlul ilmi, mereka ya memaksudkan safarah di sini adalah para malaikat. Mereka memaksudkan bahwa yang dimaksud as-safarah di sini adalah mereka para malaikat. Summa ba'da dzalika ikhtalafu fi takhassusati hadhihi al-malaika alladziina wusifu bi annahum safaratun. Hanya saja mereka para ulama ahlul ilmi berselisih ataupun berbeda pendapat ya di dalam pengkhususan malaikat ini yang disifati dengan safarah. Yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama ketika mereka ingin menjelaskan malaikat yang dikatakan safarah ini apa bentuk kekhususannya. Akan tetapi mereka jumhur para ulama, mayoritas para ulama menganggap bahwasanya safarah di sini adalah para malaikat, ini maksudnya malaikat. Cuma kekhususan malaikat ini apa? Tugas-tugas khususnya apa? Itu yang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Taib. Faminal ulama man qala innahum al-katabah. Al-katabah ya, al-katabatu sama wazannya safaratu, katib. Faminal ulama man qala innahum al-katabah. Ada di antara para ulama mengatakan bahwasanya malaikat yang dinamakan safarah di sini, safarah itu maksudnya melakukan perjalanan juga bisa, gitu ya. Safir atau safir, duta juga bisa, utusan. Safir itu utusan. Taib. Di antara mereka ada yang berkata innahumul katabah, bahwasanya mereka adalah malaikat yang menulis. Yang dimaksud di sini, yang mencatat, katib. Ya. Wa minhum man qala innahumul qurra. Dan ada juga yang berkata bahwasanya safarah yang dimaksud di sini adalah mereka para malaikat yang membaca, al-qurra. Bukan cuma menulis tapi membaca. Maksudnya yang membacakan wahyu, yang membacakan perintah Allah. Jadi dibacakan. Taib. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, itu dia. Orang yang mahir dengan Al-Qur'an bersama malaikat safarah tadi ya. Ya ini qurra yang dimaksud di sini. Malaikat yang memang ada malaikat-malaikat yang ditugaskan baca Quran juga bersama manusia. Ada malaikat-malaikat yang khusus di majelis Al-Quran yang pernah dilihat oleh sahabat Usaid. Sahabat Usaid ketika membaca Al-Quran, ketika dia membaca surah Al-Baqarah, ada yang mengatakan surah Al-Kahfi dalam beberapa riwayat, kemudian dia terkejut karena melihat kuda yang dia tambatkan loncat-loncat. Setiap dia baca kudanya loncat-loncat, hampir mau lepas talinya tersebut. Karena dia khawatir, karena ada anaknya di dekat situ yang sedang tidur, dia pun bergegas untuk ya pindah. Tapi sekilas dia melihat ada awan hitam di atas, ada awan pada malam hari. Ya, dia pun takut, kuda itu menginjak anaknya, akhirnya dia pindah pergi. Besoknya dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kau teruskan bacaanmu, niscaya kau akan melihat malaikat sampai pagi. Ya, itu adalah malaikat yang turun memang khusus untuk Al-Quran. Turun dia, turun. Masya Allah, ya. Mau coba? Taib. Itu dia. Jadi ada memang al-mahiru bil Quran ma'iyah ini bersama. Ya, kebersamaan di sini maksudnya kedekatan walaupun enggak harus nyatu kan begitu ya, bersama. Dari hadis Usaid tadi jelas benar-benar turun malaikatnya. Orang yang mahir Al-Quran maka bersama malaikat safarah, maksudnya qurra, malaikat yang membaca Quran juga, yang mulia dan baik. Wa minhum man qala humus safara. Ya, humus sufara. Mungkin wazan fuala ini ya, safar. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah malaikat yang berjalan. Sufara bainallahi azza wajalla wa bainar rusul alaihi salam. Ini malaikat-malaikat yang melakukan perjalanan, utusan, safar, yang memang diutus untuk melakukan perjalanan yang menyambung antara Allah dan para
Rasul, yang menyambung antara Allah dan Rasul, yang diutus, duta, utusan lah juga ya. Qala al-Bukhari fi sahihi, berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, Kitabut Tafsir inda tafsiri surati Abasa, dalam kitab tafsir saat mentafsirkan surat Abasa, apa kata Imam Bukhari? Al-malaikatu wahiduhum safir. Malaikat ya, mufradnya itu safir, dikatakan apa? Salah satu dari mereka dikatakan apa? Safir. Itu dia malaikat. Malaikat, satu malaikat itu dikatakan apa? Safirun. Seperti dikatakan safartu, maknanya apa? Aslahtu bainahum. Kalau ada yang mengatakan safartu, itu bisa bermakna apa? Aslahtu bainahum. Aku memperbaiki mereka. Ya, aku memperbaiki mereka. Wa ju'ilatil malaikatu idza nazalat bi wahyillah wa ta'diyatuhu kas-safir alladhi yuslihu bainal qaum. Makanya dijadikan malaikat apabila dia turun dengan wahyu Allah, maka dimuta'addikan dengan safir, sebagaimana safir alladhi yuslihu bainan nas, yakni seorang yang diutus untuk kemaslahatan di antara manusia. Ya, makanya seperti saya sebut tadi, safir itu bermakna apa? Duta, kedutaan yang diutus ke negara lain untuk mengurusi warganya di negara lain. Itu namanya safir. Ya, penyebutannya safir, duta besar. Taib, itu dia. Jadi memang utusan yang sangat penting, yang diutus untuk ngurusin urusan manusia. Taib, itu dia makna safarah di sini. Wallahu a'lam. Qala at-Tabari rahimahullah, berkata Tabari rahimahullah, wa aulal aqwal fi dzalika bis-shawab qaulu man qala humul malaikatu alladziina yasfiruna bainallahi wa rusulihi bil wahyi. Pendapat yang benar ataupun pendapat yang paling aula, yang paling utama dalam masalah ini dan yang benar adalah ucapan mereka atau ucapan seorang yang berkata safarah di sini adalah malaikat yang berjalan ataupun menjadi utusan antara Allah dan Rasulnya dengan wahyu. Wasafirul qaum alladhi yas'a bainahum bisulh. Dikatakan safirul qaum, utusan satu kaum, duta besar satu kaum, yakni yang berusaha untuk melakukan sulh di antara manusia. Melakukan apa? Perdamaian, kebaikan di antara manusia. Yuqalu, dikatakan safartu bainal qaum idza aslahtu bainahum. Aku safar di antara kaum, maksudnya apa? Aku memperbaiki di antara kaum. Jadi itu dia. Wa minhu qaulu syair, di antaranya adalah ucapan seorang penyair, wa ma ada us-safarata baina qaumi wa ma amshi bi ghishin in masyaitu. Ya, tidaklah aku meninggalkan utusan di antara kaumku, dan tidaklah aku berjalan ya dengan keadaan ghash, tertipu jika aku berjalan. Jadi tidak ada rasa khawatir ketika sudah meninggalkan apa? Utusan, itu maksudnya. Ya, ketika dia sudah meninggalkan utusan. Wa idza wajhu ta'wil ila ma qulna ihtamala al-wajha alladhi qalahu al-qailuna humul katabatu. Maka apabila sisi takwil, sisi tafsirnya kepada apa yang sudah kita sampaikan, yakni mengandung sisi pentafsiran yang dikatakan oleh ya orang-orang yang berpendapat bahwasanya mereka adalah al-katabah. Walladzi qalahu al-qailuna annahum al-qurra li'anna al-malaikah hiya allati taqra'ul kutubah wa tasfiru bainallahi wa rasulihi. Maka apabila kita ingin mengambil sisi tafsirnya, jika kita mengambil pendapat bahwasanya yang dimaksud safarah tersebut adalah al-katabah, ya ini benar saja, karena dia malaikat tersebut yang menulis, yang mencatat perbuatan-perbuatan manusia yang ditugaskan untuk mencatat. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya malaikat safarah di sini adalah qurra, ya ini para malaikat yang membaca, ya ini malaikat yang membaca kitab, allati taqra'ul kutub. Ini akan membaca kitab-kitab tersebut, wa tasfiru bainallahi wa rasulihi. Kemudian menjadi utusan di antara Allah dan Rasulnya. Ini dengan beberapa tafsiran. Ya, ini bisa bermakna apa? Safarah, katabah. Bisa bermakna apa? Apa? Qurra. Ya, katabah ataupun al-qurra. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, alhamdulillah sudah kita sempurnakan dari penjelasan yang terdapat dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, tafsir surat Abasa dari ayat 1 sampai 16. Alhamdulillah, nanti kita akan melanjutkan
di ayat yang berikutnya insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya? Cukup insyaallah. Enggak ada pertanyaan kan? Enggak ada, alhamdulillah. Oh, ada yang pertanyaan. Iya. Iya. Iya, tinta sudah mengering, sudah selesai penulisan takdir. Cuma kan kita nggak tahu. Ya, jalan setiap takdir makhluk kita nggak tahu. Kalau ditanya bagaimana setelah diteruskan bagaimana bumi ini apakah terjadi perubahan? Bisa saja iya, bisa juga enggak karena kita nggak tahu. Ya, tergantung Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir di dalamnya. Bagaimana perubahan bumi, kejadian-kejadiannya itu semua sudah tertulis. Ya, sudah kering, tinta sudah kering. Dalam hadis kan disebutkan ya rufi'atil qalam atau rufi'atil aqlam ya, rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan ya tinta sudah mengering. Maksudnya sudah pena sudah diangkat, kemudian lembaran-lembaran sudah jaffatis suhuf, sudah kering tintanya. Maksudnya apa? Ibarat ungkapan bahwasanya nggak ada lagi perubahan, nggak ada penulisan takdir baru, nggak ada lagi. Itu udah berlalu. Tulis ketika Allah Taala perintahkan kepada qalam, ya uktub. Mada aktub kata dia. Apa yang saya tulis? Uktub dari awal hatta akhir. Tulis dari awal sampai akhir. Sudah selesai. Maka dengan kehendak Allah SWT, dengan perintahnya, ya qalam tadi pun menulis seluruh kejadian, mau kejadian alam, langit, semuanya. Manusianya, hewannya, apapun semua ditulis kejadiannya dari awal sampai akhir. Dari awal lahirnya manusia sampai meninggalnya, dari awal penciptaan bumi, ya, langit dan seterusnya sampai akhir. Sampai gimana hancurnya, mana duluan yang pecah, tiupan sangkakala dari barat atau selatan atau gimana bergeraknya, itu semua sudah tertulis pergerakannya dan apa semuanya sudah tertulis. Iya, kejadian perubahannya. Itu yang dimaksud. Bukan berarti kemudian tidak kita dapati dalilnya kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah kering itu kemudian merubah lagi. Tapi seluruh perubahan semua itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghendakinya, Allah yang memerintahkan untuk menulisnya. Begitu. Ya, kalau yang saya tangkap maksud antum apakah mungkin sudah tertulis dari berapa puluh ribu tahun yang lalu, kemudian mungkin enggak Allah Subhanahu wa taala merubahnya lagi, kan seperti itu. Ya, tidak kita dapati dalil. Kita berbicara masalah ghaib, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita menjawabnya ataupun memahami dan meyakininya sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang ada. Dan dari keterangan dalil yang ada baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah tertulis, tinggal pelaksanaannya saja. Ya, tinggal pelaksanaannya saja dari takdir berikutnya dan seterusnya. Baik. Adapun istilah perubahan, memang di sana ada perubahan-perubahan yang telah Allah takdirkan, Allah setujui. Seperti yang kita contohkan tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala secara umum sudah mentakdirkan umur si fulan 70. Ya kan? 71 bulan dia meninggal dunia di tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, ini sekian, sebabnya ini. Akan tapi kan rentetan kehidupannya selama 70 tahun itu kan ada rinciannya, itu rinci. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu kemudian siapa yang mau merinci ini? Dari dia lahir, gimana bentuk lahirnya, terus kan ini Allah Subhanahu wa taala yang merincinya. Makanya ada dalam surat Ar-Rahman itu kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sibuk ya ngurusi manusia. Apa yang sudah dituliskan itu terjadi, semua dijadikan. Hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Makanya itu kuat sekali Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya maha besar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang bisa kita pahami. Ya, sudah tertulis dari berapa puluh ribuan tahun yang lalu, ya sudah, itu sudah tutup. Dan ada juga sabda dari Nabi ketika Nabi mengatakan pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Rufi al-qalam
wa jaffatis suhuf. Enggak bisa lagi. Jadi pena sudah diangkat kata Nabi dan lembaran-lembaran suhuf sudah kering, tinggal pelaksanaannya saja. Wallahu a'lam. Sudah ditakdirkan. Iya, betul. Perubahan-perubahan semuanya itu sudah ditakdirkan. Seorang berubah niat, awalnya dia berangkat haji, enggak berangkat haji, jadi beli mobil, itu sudah. Tapi karena itu pilihannya, kan gitu ya. Itu karena pilihannya. Misalnya begitu. Iya. Walaupun terkadang ya enggak bisa dijangkau oleh akal. Karena memang ini bukan mahalnya akal ya, bukan kedudukan akal untuk dalam masalah ini, tapi masalahnya iman. Karena ada hal-hal yang memang enggak bisa dijangkau oleh akal. Akan tapi iman mampu untuk mengimaninya. Ya, ada banyak hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala informasinya yang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita yang ya sangat lemah ini. Tapi iman itu bisa, karena iman itu lebih kuat daripada akal. Keimanan itu bisa sangat kuat. Iman itu bisa kuat sekali. Ya, iman itu bisa kuat, bisa melemah. Nah, ketika kekuatan iman itu sangat kuat, itu kadang enggak masuk akal. Ya kan? Banyak kejadian orang-orang yang imannya kuat enggak masuk akal. Enggak masuk dalam hitungan kita, enggak masuk akal. Loh, kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Ada pertolongan Allah karena sebab imannya itu. Karena sebab imannya itu Allah Ta'ala menolongnya. Nah, demikian juga masalah-masalah ghaib seperti ini. Makanya kita berpatokan dengan dalil saja. Karena tidak mampu kita untuk menjangkau rahasia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang sangat luas. Kita meneliti apa yang ada pada badan kita saja belum selesai umur kita. Iya kan? Anatomi tubuh kita ini serat-seratnya, kemudian unsur-unsur daging itu belum selesai. Belum selesai umur kita, udah selesai duluan kita meninggal, belum selesai kita menelitinya gitu loh. Kalau sekiranya kita mau meneliti badan kita sendiri. Makanya Allah mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Ini kan untuk menunjukkan pada diri kalian sendiri, kenapa enggak kalian perhatikan? Kalau kita perhatikan pada badan kita saja, ini sudah kesulitan kita untuk melihat anatomi tubuh kita ini, Masya Allah. Mau konon lagi mau menjangkau ke atas, ya kan? Mau menjangkau lauh mahfuz ini, iya. Jadi ya seperti itu yang kita pahami. Artinya apa yang sudah terjadi, perubahan-perubahannya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Barangkali yang mau sarapan silahkan. Kita cukup sampai di sini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.